banyak yang bersyukur pada pagi hari ini masih ada dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kemarin hujan besar terjadi di Jayapura dan kota Jayapura banjir sekali dan semua daerah itu cukup tergenang dan banyak orang mengungsi termasuk gereja pun juga banyak yang kena dan akhirnya mungkin hari ini orang tidak bisa beribadah dengan normal karena memang banjir merata kepada seluruh kota itu. Padahal kota itu adalah kota yang pegunungan, ya, airnya turun ke laut tapi tidak menyangka bahwa bisa banjir, ya. Jadi sesuatu yang terjadi itu tidak pernah kita duga-duga. Jadi sesuatu yang mustahil tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil, ya. Jadi saudara-saudara berdoa kuat supaya Tuhan tolong supaya kota kita dijaga, dilindungi dari segala macam bencana. Ini sudah mau masuk musim badai, tahun baru Cina itu bulan depan tanggal 1. Biasanya ada musim barat, ya, banyak bencana. Saudara berdoa buat penerbangan di udara dan juga yang ada di darat, di laut supaya semuanya boleh aman. Khususnya kita semua di tempat ini supaya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin, ya. Oke, saudara, bukan kita hari ini saya akan bicara tentang mempercayai segala sesuatu dengan iman, seri yang kedua. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 sampai 12. Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Kemarin saya bicara tentang 3 hal, yakni bicara tentang iman juga, di mana kalau banyak orang meragukan Tuhan itu ada atau tidak, cukup bilang sama dia aja bahwa alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Alam semesta ini ada bukan karena sulap, bukan karena simsalabim, tapi karena Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dan Alkitab mencatat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya bukan sembarangan menciptakan, tapi dengan hikmat Tuhan menciptakan. Amin. Dan kedua adalah Habel. Dia mempersembahkan korban lebih baik daripada yang dipersembahkan oleh kakaknya Kain. Berarti saya dan saudara ketika memberikan sesuatu kepada Tuhan, ingatlah yang lihat bukan manusia, tapi Tuhan yang punya 2 mata yang lihat saya dan saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Henok yang selama hidupnya dia berjalan dengan Tuhan, sehingga dia adalah orang pertama yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, tidak mengalami kematian. Ibrani mencatat bahwa orang yang mencari Tuhan, yang beriman, tidak akan pernah sia-sia, dia akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 2 orang yang hebat, yakni Nuh dan juga Abraham. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu semua? Amin. Baik, saya mulai. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 2-3 sama-sama. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar,
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Beri tepuk tangan kalau firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita dengar atau baca tentang penciptaan Tuhan, maka ketika kita melihat apa yang Tuhan kerjakan itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika kita belajar tentang kisah daripada Nuh dan Abraham, maka kita melihat saudara bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan pesan Tuhan, atau mereka adalah orang yang mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan pada waktu mereka hidup. Mereka tidak melihat Allah secara kasat mata, tapi mereka percaya bahwa apa yang Allah firmankan itu benar. Dan juga walaupun Allah tidak ada bersama dengan mereka, tapi mereka percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kalau bicara tentang perkara iman, kita akan mulai dulu dengan yang namanya saudara percaya bahwa Allah itu ada. Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah itu ada, maka mustahil saudara punya iman. Bahkan saudara mustahil akan percaya kepada firman Tuhan. Bahkan mustahil saudara akan mengalami perkara-perkara iman. Jadi yang pertama, saya dan saudara harus tahu adalah percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Saudara percaya Allah itu ada? Berarti kita akan berangkat ke topik yang berikut. Saudara-saudara, ketika Nuh hidup saudara, pada waktu dia usia 500 tahun, maka dia memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Dulu rektor saya bertanya, siapakah istri daripada Sem, Ham, dan Yafet? Semua kebingungan. Ternyata jawabannya adalah Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Kenapa? Karena memang tidak dicatat di dalam Alkitab. Ketika dia memperanakan 3 orang laki-laki ini saudara, maka dunia sangat rusak. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa dunia sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Maka Allah mengambil keputusan untuk membinasakan semua makhluk hidup, dari manusia sampai hewan sampai binatang, dan juga bumi yang Tuhan ciptakan. Jadi saudara-saudara, ketika manusia bikin dosa kejahatan, ingatlah Tuhan sudah menyediakan penghukuman bagi manusia dan juga bumi. Tuhan tidak akan pernah buat dirinya dipermainkan oleh manusia yang terus-menerus melakukan dosa. Dan ketika Nuh hidup pada waktu itu saudara, maka kita mencatat bahwa semua orang tidak dapat kasih karunia, tapi hanya Nuh saja yang mendapat kasih karunia. Dan ketika Nuh hidup saudara, maka Allah mengambil inisiatif untuk membinasakan semua yang ada. Dan yang Allah pakai adalah bencana alam, yakni hujan saudara yang tidak kunjung berhenti. Allah membuka semua mata air saudara, sehingga hujan turun dan akan membinasakan bumi dan manusia dengan satu yang namanya air. Saudara-saudara, ketika saya mempelajari tentang Nuh, maka saya mendapatkan apa saja suara Tuhan atau firman Tuhan yang membuat Nuh dan Abraham dengan iman percaya kepada firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan akan mengakhiri dan memusnahkan semua yang hidup termasuk bumi. Kejadian 3:6 ayat 13 sampai 15. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan bakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nuh tidak melihat Allah, tapi Nuh percaya bahwa apa yang Allah firmankan itu pasti terjadi.
Dan ketika Nuh mendengar apa yang Tuhan firmankan, saudara, maka rasio Nuh dikalahkan oleh yang namanya suara Tuhan atau firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, waktu itu usia Nuh 500 tahun. Dan Nuh tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang Tuhan bilang begini, aku akan membinasakan bumi ini dan segala yang ada. Maka engkau harus buat yang namanya batra, supaya engkau dan seisi rumahmu dan binatang yang haram dan yang tidak haram engkau tolong selamatkan. Tuhan tidak suruh Nuh untuk bikin kapal atau batra untuk berlayar, tapi Tuhan suruh Nuh bikin batra untuk terapung saja. Saudara harus perhatikan, Tuhan tidak suruh Nuh untuk bikin batra supaya berlayar, tapi Tuhan suruh Nuh untuk bikin batra supaya mengapung. Jadi ketika hujan turun dengan lebat, Allah membuka semua mata air, maka Nuh bersama dengan keluarganya dan juga binatang-binatang yang sudah Tuhan tetapkan, semuanya bisa terselamatkan. Dan ketika Allah berfirman, Nuh tidak tahu kapan itu terjadi. Yang firman Tuhan katakan adalah Nuh hanya taat kepada suara Tuhan saja. Kenapa dia taat, saudara? Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, Nuh percaya bahwa Allah ada. Tuhan berfirman bahwa satu saat Tuhan akan datang yang kedua kali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan orang yang percaya adalah orang yang mau menderita bersama dengan Kristus. Dialah yang akan diangkat oleh Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara tidak melihat Tuhan, tapi saya yakin saudara tahu Tuhan ada. Makanya saudara percaya bahwa satu ketika Tuhan berjanji akan datang, Dia pun juga pasti akan datang. Amin, saudara-saudara. Nuh tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang dia kerjakan adalah, saudara, dia membuat batra kurang lebih 100 tahun. Dia bikin kerja apa yang Tuhan sampaikan. Dan sementara dia bekerja, dia tidak hanya sibuk bikin batra, tapi Alkitab mencatat Nuh memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di zamannya. Dan tidak main-main, dia sampaikan firman Tuhan, saudara, kurang lebih 100 tahun selama Tuhan beri kesempatan kepadanya. Berarti hidup ini saya dan saudara harus pakai dengan sebaik mungkin. Sebelum Tuhan datang, saya dan saudara harus pakai hidup ini untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Tuhan suruh Nuh bikin batra, tapi bukan sekedar bikin batra, tapi dia harus memberitakan firman. Dan Alkitab mencatat pada waktu Nuh hidup, saudara, zaman itu rusak moral, agama orang tidak peduli. Orang menganut yang namanya politeisme atau menyembah berhala, patung kayu, dewa dewi. Orang menyembah segala yang bukan Tuhan. Tapi Nuh bersama dengan keluarganya didapati oleh Tuhan adalah orang yang berbeda pada zaman. Pastikan Tuhan mendapati saya dan keluarga saudara adalah orang yang berbeda di zaman ini, saudara. Orang bilang zaman ini bukan zaman Eden lagi, tapi zaman Geng-Geng, saudara tahu. Sekarang kejahatan terjadi di mana-mana. Orang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan agama. Menurut mereka, yang mereka berbuat adalah sesuatu yang benar. Tapi di mata Allah, standarnya Allah berbeda dengan standarnya dunia. Dunia bilang kita hidup hari ini semua aman-aman, semua biasa-biasa. Tapi di mata Allah, dunia itu sudah rusak. Saudara percaya hari ini dunia juga sudah rusak? Sudah rusak. Loh, manusia sekarang kawin dengan binatang. Laki-laki sekarang kawin dengan laki-laki. Perempuan sekarang kawin dengan perempuan. Dosa begitu merajalela. Dan ingatlah, satu ketika Tuhan akan datang dan menghancurkan bumi ini. Tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Jadi saudara dikasih Tuhan bekerja dengan segiat mungkin. Tapi ingat, di tengah-tengah pekerjaanmu, injililah orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Sampaikan firman Tuhan supaya mereka dengar firman Tuhan dan mereka bisa percaya. Ingat Bapak,
Nuh sudah sampaikan firman Tuhan, mereka tidak terima. Konsekuensinya adalah semua dibinasakan oleh air bah. Jadi tugas kita hanyalah untuk membagi firman Tuhan. Orang terima tidak terima tidak masalah. Yang penting tugas saya dan saudara adalah memberitakan firman Tuhan. Nuh begitu taat dengan suara Tuhan sehingga dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Lihat, firman Tuhan mencatat saudara, Alkitab bilang saudara dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Di situ Alkitab bilang begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tuhan suruh bikin batra, Nuh tidak melawan, Nuh tidak kepala batu, Nuh tidak banyak tanya. Yang Nuh buat hanyalah dia kerjakan semua yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, itu orang beriman tuh begitu saudara. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Ketika dengar suara Tuhan, dia tidak abaikan. Bahkan dia tidak pakai rasio terlalu banyak, akal terlalu banyak. Yang dia pakai adalah iman. Dan Nuh melakukan dengan taat semua yang Tuhan perintahkan. Nuh taat, tidak lihat tapi taat. Kadang-kadang kita ini mau lihat dulu baru taat. Tuhan bilang begini, kamu kerja dengan sebaik mungkin, jaga integritas, berdoa di kantormu. Satu saat aku akan angkat engkau menjadi pemimpin di kantormu. Saudara bilang, Tuhan, mustahil. Di kantor saya karyawan ada 300. Masa saya yang bisa diangkat jadi pemimpin? Kalau saudara tidak ada iman, saudara banyak komentar dengan Tuhan. Tapi kalau saudara punya iman, pasti saudara bilang, Tuhan, bagi saya mustahil, tapi saya yakin Allah ada, Allah yang sudah berfirman, maka Allah juga yang pasti akan menggenapi di dalam hidup saya dan juga pekerjaan saya. Amin. Lo orang dunia aja punya mimpi. Mereka aja punya mimpi bahwa suatu ketika mereka jadi orang yang sukses. Apalagi saya dan saudara yang tiap hari bergaul dengan firman Tuhan, yang doa tiap hari dengan Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan sesuatu, sekalipun saudara belum melihat, tapi saudara yakin Allah itu ada, maka saudara pasti akan taat seperti Nuh taat mengerjakan batranya. Amin. Saudara harus mempercayai segala sesuatu dengan iman. Walaupun itu kadang-kadang tidak masuk akal, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu ya dan amin. Tuhan coba suruh saya untuk bikin perahu di Osmo. Mustahil ya. Karena kalau tsunami naik di rumah saya juga itu tingginya di atas 50 meter. Jadi air kalau tsunami naik 30 meter tidak tembus. Tidak bisa. Makanya baru-baru waktu Seroja kelihatan orang semua lari, saudara. Kenapa? Karena di bawah itu dataran rendah, di tempat saya dataran tinggi. Ibu Elis mau lari, saya bilang jangan lari kemana-mana, tunggu saja. Air tidak mungkin naik sampai sini. Kalau dia naik pun juga saya suruh berhenti di pagar sebelah. Loh, Yosua aja bilang matahari berhenti bisa kok. Masa saudara tidak bisa kemana? Jadi jangan lari, tunggu. Kalau Tuhan suruh kita buat, tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan buat. Karena saya yakin, ketika orang bergaul dekat dengan Tuhan, dia akan bisa peka mendengar suara Tuhan. Amin. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saya yakin sesuatu sebelum terjadi Tuhan sudah sampaikan kepada saya dan juga saudara. Manusia bilang saudara tidak punya masa depan, tapi ketika saudara berdoa, Tuhan bilang masa depanmu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Dan itu pasti terjadi dalam
kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Kita firman Tuhan. Nuh hanya taat melakukannya, karena dia tahu bahwa dia tidak melihat Allah secara mata jasmani, tapi secara mata iman. Dia tahu bahwa Allah itu ada, sehingga Allah pasti akan menggenapi yang dia firmankan, saudara-saudara. Nah, saya mencatat saudara dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Alkitab bilang di sana, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sama-sama baca 4, 1, 2, 3. Dan ia dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Berarti ini bumi pun juga siap-siap Tuhan akan hancurkan. Berarti saya dan saudara tahu kalau ini bumi Tuhan akan hancurkan dan semua orang berdosa dan orang fasik. Maka mulai hari ini tahun 2022 berhenti untuk cinta dunia dan hidup sesuai dengan dunia punya mau. Amin. Ini yang ngomong firman Tuhan. Langit dan bumi yang baru akan ada untuk saya dan saudara. Di sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Berarti saya dan saudara harus hidup dengan sebaik mungkin, karena satu ketika Allah sudah persiapkan langit dan bumi yang baru untuk saya dan saudara yang hidup beriman kepada-Nya. Jadi jangan cinta ini dunia dan segala keinginannya. Berhenti. Nuh hidup pada zaman itu, orang hidup pesta pora, mabuk, perzinahan, percabulan, begitu banyak dosa. Tapi Nuh tidak kompromi bersama dengan keluarganya. Nuh minoritas, tapi bersama dengan Allah, Nuh dapat kekuatan yang baru dengan Tuhan. Dari 500 tahun sampai tahun ke-600, Nuh tidak pernah sangka bahwa Allah sudah mempersiapkan rancangan yang indah bagi dia dan keluarganya. Amin. Jadi saudara beribadah hari ini untungnya bukan untuk orang lain. No. Untungnya untuk saudara dan keluargamu sendiri. Saya selalu bilang, kalau orang yang cinta Tuhan, cari Tuhan, berdoa, beribadah, melayani, dia yang pertama kali diuntungkan bukan orang lain. Saudara yang diuntungkan. Karena masuk surga itu bukan seperti saudara beli barang di toko atau hypermart, beli 2 dapat 1, tidak. Masuk surga itu sendiri. Bilang sama kiri kanan, sudah masuk surga sendiri. Jadi siapa yang pemalas, siapa yang semua tahu Tuhan, terserah. Yang penting saudara punya tugas adalah berdoa kepada Tuhan, injili mereka. Nanti Tuhan kalau datang, saya yakin semua orang akan menyesal. Kenapa? Aduh, kenapa dulu firman Tuhan datang kepada saya tidak terima firman. Dulu ada gereja, kenapa saya tidak mau masuk gereja? Semua orang akan menyesal kalau mereka hidup di luar Tuhan. Tapi kita yang dulu menderita, yang susah, yang habis-habisan untuk Tuhan, yang darah-darah untuk Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan di awal-awal. Dia akan jadi mempelai laki-laki, dan saya dan saudara akan jadi mempelai perempuan. Amin. Tidak hidup di bumi ini lagi, tapi hidup di langit dan bumi yang baru. Bumi ini akan dihancurkan, Tuhan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Bahkan tubuh kita jasmani akan diganti dengan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus. Tidak ada kematian, bahkan di sana tidak ada kawin-mawin dan juga hawa nafsu dan lain sebagainya. Berarti saya dan saudara percaya ketika Tuhan berfirman kepada Nuh percaya, maka saya dan saudara pun juga harus belajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Beri tepuk
tangan buat Tuhan yang luar biasa. Rasio Nuh dikalahkan oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan omong kepada saudara, kadang-kadang harus timbang lewat ini, tapi jangan terlalu lama timbang di sini. Kasih masuk dalam sini dan doa kepada Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, saya aminkan pasti akan terjadi. Dulu saya pergi sekolah musik di Porsuneo. Pak Pendeta David Cakra yang sudah meninggal, dia doa kasih saya, nanti kamu jadi pendeta, kamu akan melayani Tuhan ke bangsa-bangsa lewat Injil dan juga lewat pujian penyembahan. Saya dengar itu, saya tidak percaya, karena cita-cita saya waktu itu ingin jadi polisi, maka saya tidak percaya. Tapi saudara, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan ketika saya merenungkan hari ini, angkatan saya kuliah itu 45 orang. Ujung-ujung pas wisuda sisa 16 orang. Dan yang wisuda tepat waktu hanya 5 orang. Dan dari 16 orang itu yang jadi gembala sidang cuma 2 orang. Salah satunya saya. Saya heran, Tuhan bicara tuh tahun 2002 saya masih bodoh, tidak mengerti. Tapi sekarang baru saya percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Makanya kalau saudara dengar suara Tuhan, jangan cepat-cepat tolak, tapi dengar, saudara uji dulu itu suara Tuhan. Kalau benar dari Tuhan, pasti akan terjadi. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tidak akan terjadi. Ingat toh, hamba Tuhan tuh bisa salah loh. Samuel saja mau pilih raja ganti Saul, dia bisa salah. Daud punya kakak, dia bilang ini sudah orang. Tuhan bilang bukan. Artinya hamba Tuhan itu bisa keseleo, bisa kepleset. Tapi yakinlah firman Tuhan tidak akan pernah keseleo atau kepleset. Ketika datang itu pasti ya dan amin terjadi dalam kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Itu yang pertama. Firman Tuhan yang kedua adalah masuklah dalam batra engkau dan seisi rumahmu. Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 5 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12. Perhatikan firman Tuhan. Saya coba eksposisi firman ini. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bayangkan dari begitu banyak orang, hanya satu keluarga saja yang dilihat Tuhan benar. Berarti ini saudara menjadi acuan, menjadi contoh bagi saya dan saudara, supaya sekalipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak, saudara harus tetap pegang yang namanya kebenaran. Tuhan harus lihat di lingkunganmu bahwa semua orang berdosa, semua orang rusak. Tapi di situ ada keluarga satu yang ibarat di tukang presenter, hanya mereka saja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Nuh tidak cari penilaian dari manusia, dia cari penilaian dari Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau ada pesta di lingkungan saudara, orang bikin pesta, goyang, mabuk sampai pagi, di rumah saudara tidak boleh. Amin. Pesta boleh, tapi kalau setambah pora di belakang itu tidak layak. Pesta pora. Mungkin saudara bilang Pak Ariel terlalu kuno. Tapi Nuh itu hidup, dia hidup waktu itu, dia orang berbudaya, tapi dia tidak dimakan oleh budaya. Yang dikuasai oleh dia adalah firman Tuhan. Makanya semua orang ada sibuk bikin dosa Nuh dan keluarganya tidak. Karena dia tahu bahwa dia harus jaga integritasnya kepada Tuhan. Tuhan bilang, masuklah engkau dan seisi rumahmu, sebab 7 hari lagi aku akan membinasakan semua yang hidup dan juga bumi ini. Ayat 5 sampai 6. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur berapa saudara? 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Pada waktu ayat 11 sampai 12, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkat-tingkat di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam.
Siapa sangka air bah akan datang. Waktu itu air bah hujan datang, saudara, kaget-kaget datang. Makanya kalau bencana datang tuh kadang-kadang kaget. Saya dan saudara sudah mengalami, ya, nanti 3 bulan lagi siap-siap akan datang rain kedua. Ya, kita doa saja Tuhan tolong supaya jangan datang. Karena bantuan seroja belum cair, belum masuk di Bank BRI, Bank NTT dan lain sebagainya. Tapi mungkin Tuhan tahu, Tuhan kirim uang supaya saudara siap-siap beli bahan pakai uang itu lagi mungkin. Jangan kita doa yang baik saja supaya kita mengkota ini dihidupi oleh Tuhan. Tapi ingat, bencana kalau Tuhan datang kasih saudara, itu datang dengan kaget-kaget. Jadi selama 7 hari Nuh ini kerja keras, dia kumpul semua binatang yang haram dengan yang tidak haram. Yang tidak haram 7 pasang, yang haram itu 1 pasang. Semua kasih naik itu batu yang panjangnya 150 meter. Kasih naik semua. Beserta dengan seisi keluarganya, tambah Nuh jumlahnya hanya 8 orang. Dalam tradisi orang Islam bukan 8 orang, tapi 80 orang. Tapi dalam Alkitab dicatat hanya 8 orang. Karena hanya Nuh dan seisi rumahnya yang didapati Tuhan hidupnya berbeda dengan orang-orang sesamanya. Tuhan perintahkan. Mungkin kalau Nuh tidak beriman, Nuh bilang Tuhan mustahil. Saya bikin bata aja semua orang olong saya. Kamu ini gila. Kamu bikin bata untuk apa? Tapi Nuh pasti bilang begini, Tuhan yang suruh, jadi saya kuat. Kadang-kadang saudara tidak perlu banyak komentar. Kalau orang tanya, lu bikin itu untuk apa? Tuhan yang suruh. Tahu sebanyak berteologi ya? Bilang aja, Tuhan yang suruh. Pasti orang zaman itu kalau ada filmnya orang bilang, Pak Ingau satu ini. Kau tuh ada hidup senang-senang begini, masa lu bikin susah ini bikin batu. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia punya penglihatan yang tajam ke depan, dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan suruh masuk, dia kumpul semua, dan ketika 7 hari berlalu, Tuhan kasih turun hujan yang lebat 40 hari 40 malam, dan juga semua mata air di samudera raya Tuhan buka semua. Saudara perhatikan ya, Tuhan yang cipta langit dan bumi, amin. Berarti Tuhan bisa buka sesuatu yang tertutup, Tuhan juga bisa tutup sesuatu yang terbuka. Tuhan buka saudara sehingga manusia kaget karena hujan turun tidak berhenti. Bahkan semua samudera raya mengeluarkan mata air keluar, dan akhirnya terjadi yang namanya banjir air. Saudara jangan pikir Kupang ini batu karang.